Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mutiara Lubis dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit mengenai diabetes mellitus. Latar belakang diabetes mellitus. Menurut World Health Organization atau WHO, diabetes mellitus merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin yang dapat disebabkan oleh gangguan produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Organisasi International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019, atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Berdasarkan jenis kelamin, IDF memperkirakan prevalensi diabetes di tahun 2019 yaitu 9% pada perempuan dan 9,65% pada laki-laki. Prevalensi diabetes diperkirakan meningkat seiring penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65-79 tahun. Angka diprediksi terus meningkat hingga mencapai 578 juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Indonesia kini telah menduduki urutan keempat jumlah penderita diabetes terbanyak setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Diabetes mellitus merupakan sesuatu yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat, tapi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan problema anatomik dan kimiawi yang merupakan akibat dari sejumlah faktor. Pada diabetes mellitus didapatkan defisiensi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Diabetes mellitus diklasifikasikan atas diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan pada kehamilan. Langsung saja kita masuk pada tipe-tipe diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes yang disebabkan kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Penderita diabetes tipe ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya. Yang pertama, perut mengubah makanan menjadi glukosa. Yang kedua, glukosa masuk ke dalam pembuluh aliran darah. Yang ketiga, pankreas hasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali. Yang keempat, sedikit insulin masuk ke dalam aliran darah atau tidak sama sekali. Dan yang kelima, glukosa atau gula menumpuk di dalam darah karena tidak bisa diolah menjadi energi akibat kekurangan insulin. Nah, selanjutnya kita masuk ke diabetes mellitus tipe 2. Diabetes yang disebabkan kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin independent diabetes mellitus. Obesitas, faktor hereditas, dan faktor lainnya menyebabkan resistensi insulin. Otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin. Insulin dikeluarkan oleh pankreas ke peredaran darah. Dan otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes tipe ini ditandai dengan kenaikan gula darah pada selama masa kehamilan.
Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan. Selanjutnya kita masuk ke gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam atau poliuria. Berat badan tiba-tiba turun. Sering merasa haus atau lapar. Luka diabetes sulit sembuh. Yang selanjutnya, pandangan kabur, mual atau muntah, sering merasa haus atau lapar, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Selanjutnya ini ada gejala lain yang harus Anda ketahui, yaitu bercak hitam dan sisik pada kulit, mulut kering, gusi sering bengkak dan luka, kaki sering sakit, kesemutan dan mati rasa, dan disfungsi seksual seperti gangguan ereksi. Sebelum mengetahui penyebab diabetes, Anda perlu tahu bagaimana glukosa diproses oleh tubuh. Glukosa sangat penting untuk tubuh karena bekerja sebagai sumber energi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh terutama otak. Glukosa sebenarnya berasal dari makanan yang Anda makan. Sebagian akan digunakan oleh sel-sel tubuh, dan sebagian disimpan sebagai cadangan energi di dalam hati atau liver. Jenis glukosa yang disimpan di hati disebut dengan glikogen. Jika Anda belum makan, otomatis kadar gula darah Anda akan rendah. Untuk mencegah hal tersebut, liver akan memecah glikogen menjadi glukosa dan menyeimbangkan kadar gula darah tetap normal. Penyebab pasti diabetes mellitus baik tipe 1 atau tipe 2 belum diketahui secara pasti. Namun para ahli dari American Diabetes Association menduga bahwa tingginya kadar gula dalam darah yang menyebabkan beberapa jenis penyakit diabetes disebabkan oleh beberapa hal berikut. Penyebab diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu disebabkan oleh kondisi autoimun. Kondisi autoimun yang menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berperan penting dalam penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Ketika terjadi gangguan pada pankreas, produksi insulin bisa berkurang atau bahkan terhenti. Alhasil, kadar gula darah dalam darah meningkat karena tanpa bantuan insulin, glukosa tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh dengan baik. Yang kedua, resistensi insulin. Kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh tidak merespon insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri membuat sel tubuh tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Hal ini memberi sinyal bahwa tubuh kekurangan gula, sehingga memecah kembali glikogen. Pada akhirnya, gula akan terus menumpuk dan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau disebut hiperglikemia. Risiko terkena penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu riwayat penyakit jantung, yang kedua kegemukan, yang ketiga kurangnya aktivitas fisik, yang keempat dislipidemia, yang kelima hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan yang keenam diet tidak seimbang atau tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Nah, yang selanjutnya ini ada risiko lain seseorang dapat terkena penyakit diabetes mellitus, yaitu riwayat penyakit keluarga atau keturunan, adanya kerusakan sel sistem kekebalan tubuh atau autoantibody, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, terkena infeksi virus tertentu, mengidap diabetes sebelum masa hamil, dan pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati tanpa diketahui penyebabnya. Pengendalian diabetes mellitus. Pengendalian diabetes mellitus pada penduduk terdiagnosis oleh dokter yakni dilakukan dengan beberapa cara.
Yang pertama, pengaturan pola makan sebanyak 80,2%. Nah, pola makan memegang peranan yang sangat penting bagi penderita diabetes mellitus. Seseorang yang tidak bisa mengatur pola makan dengan pengaturan 3J atau jadwal jenis dan jumlah, maka hal ini akan menyebabkan penderita mengalami peningkatan kadar gula darah. Penderita DM biasanya cenderung memiliki kandungan gula darah yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penderita DM perlu menjaga pengaturan pola makan dalam rangka pengendalian kadar gula darah sehingga kadar gula darahnya tetap terkontrol. Yang kedua, olahraga sebanyak 48,1%. Membiasakan olahraga merupakan kebiasaan yang sangat baik dalam pencegahan diabetes mellitus. Oleh karena itu, peran para pendidik baik formal maupun informal, edukator diabetes mellitus, dan para kader sangat memegang peranan penting untuk menurunkan angka kesakitan diabetes mellitus. Kegiatan dapat dilakukan dengan menggiatkan program upaya kesehatan masyarakat di pusat layanan primer. Dan yang ketiga adalah alternatif herbal. Pentingnya petugas kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis obat tradisional yang tepat untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus, agar tidak salah langkah dalam mengobati diabetes mellitus dan mendukung masyarakat untuk menggunakan obat tradisional yang bermutu, serta memberitahu cara penggunaan obat tradisional yang benar tanpa mengesampingkan budaya dan memberikan informasi dengan testimoni dari orang-orang yang sebelumnya menggunakan obat medis dan tradisional. Dokter biasanya akan meminta Anda untuk lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi, rendah lemak dan kalori untuk mengontrol kadar gula darah. Begitupun dengan melakukan olahraga teratur guna mencapai berat badan ideal. Berikut panduan pola hidup sehat untuk diabetes mellitus. Yang pertama, mengonsumsi karbohidrat kompleks. Yang kedua, mengganti gula Anda dengan pemanis rendah kalori. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang keempat, melakukan olahraga ringan. Nah, yang selanjutnya berolahraga minimal 3 kali seminggu selama sekitar 30-45 menit atau 5-10 menit di awal untuk kemudian menambah intensitas olahraga secara bertahap. Yang selanjutnya, tes gula darah Anda sebelum, selama, dan sesudah olahraga. Melakukan beberapa aktivitas lain agar tetap aktif bergerak. Dan yang terakhir, rajin cek dan mencatat kadar gula darah Anda setiap hari. Kadar gula darah pasien diabetes mellitus harus dipantau secara rutin, yaitu sebelum dan setelah makan, serta menjelang tidur. Fakta dan mitos diabetes mellitus. Mitosnya yang pertama, makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula bahkan karbohidrat. Jadi mulailah membaca dengan teliti label makanan. Perlu diingat, kata-kata natural atau asli alami tidak selalu berarti aman. Mitos yang kedua, orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran dan buah, menghindari lemak trans, dan membatasi lemak larus dan karbohidrat olahan, terutama gula. Mitos yang selanjutnya, penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi. Nah, faktanya itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Mitos lainnya yaitu penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Pada 50-70% ibu hamil,
yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, dia berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibandingkan tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Nah, fakta yang selanjutnya yaitu jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.